Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya muliakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dan kali ini kita dari SHMH sudah pada video yang ke-148. Kalau kemarin dalam video 147 tentang bangunan listrik, saat ini kita akan membahas bangunan lalu lintas umum. Tentang bangunan lalu lintas umum ini diatur pada pasal 321. Bunyinya adalah setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk lalu lintas umum, merintangi jalan umum, darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk menjaga keselamatan atau jalan tersebut dipidana dengan pidana paling lama 7 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas. B. Pidana penjara paling lama 9 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat. C. Pidana penjara paling lama 12 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Nah, saya lanjutkan sekaligus dengan pasal 322. Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan untuk lalu lintas umum rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai, mengakibatkan jalan umum, darat, atau air terhalang, atau mengakibatkan usaha untuk mengamankan bangunan atau jalan tersebut gagal, dipidana dengan pidana huruf A, penjara paling lama 2 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori 3 jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas. B. Pidana penjara paling lama 3 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori 4 jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, atau huruf C. Pidana penjara paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori 5 jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Jadi perbedaannya untuk 321 itu adalah karena melawan hukum, merusak dan sebagainya. Kalau yang 322 KUHP baru itu karena kealpaannya. Hanya yang membedakan ini melawan hukum dengan kealpaannya itu adalah pada besarnya atau tingginya ancaman hukuman. Nah, kita akan bahas setiap orang jelas ya siapa saja melawan hukum ya sudah melanggar peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk lalu lintas umum. Contoh jembatan sungai dirobohkan, itu jelas menghancurkan dan pasti tidak dapat dipakai lagi. Dan secara otomatis kan menjadi merintangi jalan darat, namanya jembatan dibutuhkan dirobohkan kan itu. Contoh itu. Kemudian bangunan jalan lainnya, misalnya yang di air, misalnya dermaga atau mercusuar untuk tanda-tanda kalau malam itu kan, tanda-tanda kalau malam dermaga dan malah harusnya atau ini apa itu apa namanya itu yang untuk ngiket tali itu kan, ya dermaga itu kan ada tonggak-tonggaknya itu ngiket tali, itu dirusak, akhirnya kapal tidak bisa bersandar kan, kapal bisa bersandar karena dari kapal dilempar tali, diikatkan, kemudian mendekat, nempellah ke dermaga lain, ini tonggaknya dibuang atau dihancurkan sehingga kapal tidak bisa merapat ke dermaga. Ini contoh yang untuk lalu lintas air. Kemudian
selanjutnya apil. Jadi lampu Bang Jo itu kan apil itu kan, itu dirusak sehingga kan akhirnya warnanya katakanlah dikonsletkan jadi hijau terus. Well, kalau hijau terus kan katakanlah ini perempatan kan akhirnya jelas ini yang semestinya itu adalah untuk fungsi menjaga keselamatan. Dari sini hijau, dari sana berarti merah supaya jalan. Dari sini juga merah, sini merah. Kan bergantian itu kan, memutar itu kan, kalau perempatan. Loh ini dibikin hijau semua, kan maju semua. Masuk apa jalan, kan pasti tabrakan. Pasti menimbulkan banyak akibat. Bisa jadi akibatnya luka berat atau mungkin ada yang meninggal dunia. Namun yang jelas mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas kalau itu terjadi. Jadi untuk unsur-unsurnya terkait pasal 321, saya ulangi sekali lagi, merusak, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk lalu lintas umum, merintangi jalan umum darat atau air, menggagalkan usaha untuk menjaga keselamatan bangunan atau jembatan tersebut. Kalau di darat itu selain jembatan, lampu apil, itu juga rambu ya. Katakanlah ada rambu-rambu yang harusnya kalau mau ke suatu kota itu lurus, tapi diputar atau dibalik, dirusak. Akhirnya kan bisa ke kanan, padahal ke kanan ini jalan yang bukan semestinya, jalan kampung atau jalan apa, sehingga orang yang mengemudikan kendaraan itu terperosok lah ke jurang atau apa, termasuk. Karena apa? Rambu yang itu termasuk bangunan untuk lalu lintas. Jembatan, lampu apil, lampu Bang Jo itu, kemudian rambu-rambu, terus apa lagi? Rambu kecepatan juga, lampu yang berkelok-kelok itu kan juga termasuk bangunan-bangunan lalu lintas. Nah ini dirusak. Dirusak ini ada dua ya, beberapa tahun yang lalu itu ada kejadian pencurian rambu. Karena tapi yang dibutuhkan itu bukan rambunya, yang dibutuhkan itu adalah aluminiumnya. Jadi di beberapa ruas jalan tol itu dicuri itu petunjuk arahnya, dicuri karena itu dari aluminium, dari logam, bisa dijual ke tukang-tukang ke rongsok gitu kan. Nah, kalau itu menurut saya dua-duanya masuk pasalnya, merusak atau tidak dapat dipakai lagi juga iya, dia mencuri barangnya juga iya, sehingga dalam hal-hal terjadi kasus seperti itu bisa jadi ada pemasangan dua pasal pencurian juga iya, pasal 321 KUHP baru ini juga iya juga. Yang ingin saya sampaikan, mengapa ini dimasukkan dalam KUHP baru, karena betapa pentingnya bangunan-bangunan untuk keselamatan jalan umum, rambu-rambu itu yang dipasang di jalan umum maupun di air ya, baik pelabuhan, danau, atau mungkin sungai. Kalau saya kebetulan di Jawa ya, di Jogja ini tidak ada sungai yang untuk aliran air, perjalanan melalui sungai tidak ada, tidak seperti di Kalimantan. Jadi saya kurang paham juga bagaimana rambu-rambu yang di sungai. Namun kalau di pelabuhan saya paham, yaitu salah satunya ya mercusuar itu adalah termasuk bangunan untuk keselamatan. Coba bayangkan mercusuarnya dirusak, akhirnya padam, sehingga nelayan, kapal-kapal, perahu-perahu yang mau merapat ke pelabuhan menjadi sulit, dan karena sulit bisa jadi menghantam karang,
masuk ke kandas karena tidak masuk ke jalur yang semestinya, pasti itu akan dapat menimbulkan bahaya, baik orang-orang yang bisa luka karena menabrak karang atau mungkin meninggal dunia. Sehingga layak pasal ini dicantumkan di dalam KUHP baru. Nah, terkait minimnya pemahaman saya terkait lalu lintas air yang melalui sungai, apabila dari rekan-rekan SHMH memahami apakah ada rambu-rambunya, itu kan misalnya kecepatan sekian, berkelok, ada jeram itu, apakah ada itu? Mohon saja diberikan informasi melalui kolom komentar agar saya juga bertambah pemahaman hukumnya. Tidak hanya kita berbicara air dalam artian pelabuhan ya mercusuar atau tonggak-tonggak di untuk mengikat tali di dermaga. Kalau yang bangunan-bangunan di lalu lintas jalan darat ya kan sudah saya sampaikan, ada jembatan, ada rambu-rambu, ada lampu apil. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya, dan kalau ada salah mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan kritik, saran yang membangun, dan jangan lupa subscribe serta tonton video SHMH dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Dan untuk seluruh video yang saat ini sudah video ke 148. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.